Oke, halo teman-teman semuanya. Pada siang hari ini, yang sebenarnya ini adalah pertemuan KP, kita akan membahas uji normalitas data dan outlier data. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu uji normalitas data. Nah, pengujian statistik itu seringkali membutuhkan pemenuhan asumsi normalitas, yang dimana normalitas itu adalah bahwa data yang kita uji itu berdistribusi normal. Nah, data yang berdistribusi normal itu adalah data yang sebaran nilai datanya memiliki nilai yang memusat di nilai rata-rata. Dan frekuensi keluar nilai datanya itu semakin kecil bila nilai datanya itu semakin bernilai ekstrim. Nah, pengujian normalitas itu dapat digunakan dalam beberapa cara. Yang pertama itu menganalisa plotting atau gambar sebaran data. Lalu yang kedua itu menganalisa tingkat kemencengan dan keruncingan data yang seperti udah kita pelajari di bab sebelumnya, kayak misalkan skewness ataupun kurtosis, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah menganalisa dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita akan mempelajari dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang teman-teman boleh buka aplikasi SPSS-nya dulu. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman boleh download file di descriptive.sav yang ada di kelas kita di materi ketiga, yaitu materi KP. Download filenya dulu aja. Kalau misalnya udah, kalian boleh buka filenya. Ini kita buka filenya. Tunggu aja, dia loading. Nah, oke. Kalau misalnya udah, kita boleh buka lagi modul. Sekarang dia suruh klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu Explore. Berarti langsung aja kita ikutin. Klik Analyze, Descriptive Statistik, lalu Explore. Lalu masukin gaji karyawan, usia, dan pengalaman kerja ke Dependent List. Usia dan pengalaman kerja ke Dependent List. Lalu kita klik yang Plots. Nah, kita centang Normality Plots with Test. Lalu kita klik yang OK, Continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini bakal muncul outputnya, teman-teman. Kita scroll aja ke bawah sampai ke tabel yang test of normality. Nah, di sini hasilnya udah sesuai sama yang di modul. Nah, kalau misalkan nilai SIG uji Kolmogorov-Smirnov bernilai di atas atau sama dengan 0,05, maka datanya itu kesimpulannya terdistribusi normal. Lalu, kalau misalkan bila nilai SIG uji Kolmogorov-Smirnov di bawah 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, di sini kan kita lihat gaji karyawan itu 0,076, yang dimana dia itu lebih dari 0,05. Makanya itu datanya terdistribusi normal. Nah, lalu usia dan pengalaman kerja ini kan 0,01 dan 0,02, yang dimana itu kurang dari 0,05. Makanya itu datanya itu tidak terdistribusi normal. Nah, untuk data yang tidak terdistribusi normal, kita harus buang data tersebut dengan menggunakan uji outlier data. Nah, uji outlier data itu adalah kita gunakan kalau misalkan yang tadi aku bilang datanya itu nggak terdistribusi normal, dan ada beberapa cara nih yang harus kita atau yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama itu kita menambah datanya, karena dengan jumlah data yang semakin mendekati jumlah populasi, biasanya data akan cenderung normal. Lalu yang kedua itu mentransformasi data, namun cara ini tuh nggak dianjurkan karena seringkali data yang kita transformasi itu nggak bisa kita gunain atau diperluin interpretasi lah yang buat pengujian selanjutnya gitu, buat untuk menghasilkan suatu pengujian. Nah, lalu yang ketiga itu mengurangi data yang bersifat ekstrim atau outlier. Nah, di sini kita akan mencoba cara yang mengurangi data yang bersifat ekstrim. Nah, caranya itu kita masih di file yang tadi, descriptive.sav, outputnya kita minimize saja yang tadi, lalu kita klik analyze, descriptive statistik, dan deskriptif.
Lalu kita masukin usia dan pengalaman kerja ke tanda panah kanan yang variabel S. Karena usia dan pengalaman kerja ini yang datanya tidak terdistribusi normal. Nah, kalau misalnya udah, kalian centangnya save standardized value as variable. Lalu klik OK aja. Nah, kita abain aja outputnya, kita minimize. Nah, kita geser ke kanan sini. Nah, di sini kan ada variabel nih, Z usia sama Z pengalaman. Nah, dia bilang nih, acuan buang kasus yang bernilai Z-score. Ini di atas 3 atau di bawah min 3, di atas 2,56 atau di bawah min 2,56, di atas 1,96 atau di bawah min 1,96. Nah, pada contoh tersebut, maka kasus untuk responden 22, 39, dan 62. Kita lihat responden 22. 22, ini dia. Nah, ini responden 22 ini kan dia di 2,76. Nah, makanya itu dia bilang kalau misalkan dianggap outlier bila memenuhi kriteria 1,96. 2,76 ini kan di atas 1,96 kan. Nah, makanya itu dia harus di outlierkan atau dikurangi lah datanya. Nah, lalu responden 39. Kita lihat responden 39. Sini responden 39, kita lihat dia juga sama 2,76, dia di atas 1,96. Makanya itu dia harus di eh outlierkan teman-teman. Teman-teman ini cari yang di atas 1,96 aja. Nah, lalu responden 62. Responden 62 kita lihat, oh dia di atas 2,7, di atas 1,96 juga. Yang dimana angka dia itu 2,76 juga. Nah, makanya dia bertiga, responden 22, 39, dan 62 itu harus di outlier atau dianggap sebagai outlier. Nah, berarti sisanya itu sebesar 72 data itu bisa diikut sertakan dalam pengujian statistik selanjutnya. Yang 3 tadi, responden 22, lalu 39 dan 62 itu dianggap sebagai outlier, teman-teman.